Saya namanya hidayah ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya ini. Subhanallah. Ya, tapi yang jelas tadi kita lihat di tayangan tadi bagus banget ya pelajaran buat kita. Dan tapi kita juga harus khawatir yang namanya hasutan setan ini katanya ini luar biasa banget sampai kita mendekati sakaratul maut atau yang disebut dengan ada bilang taswif gitu ya. Tapi apa benar taswif ini berbahaya banget atau bisa bahaya banget Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Swift, baik, Ya, siap. tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi Mas Fadli, guru kami Habib Muhammad, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hijr dari ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Qala rabbi bima أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين Allah. إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan kematian mereka sampai hari kiamat agar bisa senantiasa menggoda manusia panjang umur mereka, subhanallah. Maka salah satu perangkapnya yang diperingatkan oleh para ulama kita, hati-hati dengan perangkat syaitan, perangkat iblis yang bernama at-taswif. Apa itu taswif? Saufa, nanti. Orang yang melakukan nanti, bertobatnya kapan? Nanti. Bertobatnya kapan? Nanti. Subhanallah, semakin nanti semakin kuat daripada godaan syaitan. Maka dikatakan tadi ternyata syaitan itu menggoda sampai sakaratul maut. Ya Allah, kita lihat pertandingan bola, semakin injury time semakin kenceng serangannya. Semakin injury time, jangankan penyerang, gawang aja daripada penjaga gawang itu naik untuk nyundul bola pada saat corner kick. Subhanallah. Kenapa? Udah injury time. Semakin injury time umur kita di dunia ini, semakin kenceng godaan syaitan. Maka taswif ini sangat berbahaya bagi kita. Menunda-nunda kebaikan, kata ulama, maka ini adalah menimbulkan kemandulan kebaikan. Orang yang menunda kebaikannya, maka tidak akan bisa melahirkan kebaikan. Rata-rata orang yang mengatakan nanti itu 99% enggak jadi. Subhanallah. Nanti aja pada saat pulang haji baru pakai jilbab. Nanti pada saat pulang umroh, nanti pada saat menikah baru nutup aurat, nanti takut suamiku berdosa kalau habis nikah saya tidak nutup aurat. Subhanallah, rata-rata yang nanti itu mandul dari kebaikan, maksudnya tidak bisa melahirkan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi taswif ini adalah menunda-nunda kebaikan. Menunda kebaikan termasuk menunda-nunda taubat. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Nah ini jawaban dari ibu tadi yang berdebat tuh. Taswif namanya menunda kebaikan. Taubat ditunda-tunda. Jangan. Nah ini buat jamaah Islami yang dirahmati Allah. Buat jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah ya. Sebelum nanti kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya. Silakan Ustadz Maulana. Ya, pertanyaannya. Tapi sebelumnya, Apa saya tuh? mau cari dulu. Oh iya udah cari. Ibu pada tegang semua ini mukanya. Nah, wih manis banget senyumnya, ya Diri, Bu. Allah. Ini lipstiknya nomor berapa ini? Nomor 7. Nomor 7. Dan nomor 9 ini. Pak Ustaz, Ibu. Dengan ibu siapa? Ibu Ninu Badriyah Nino Badria. Dari mana? dari Sari Bumi Indah, Heeh. itu Majelis Taklim Nurjana. Oh iya. Pertanyaannya. Astagfirullahaladzim. Awas orang sakit jantung, repot kita bawa ke rumah Ibu sakit. gini ya. Nih, ini kan kita bahas tentang jeratan setan. Iya. Ibu pernah nggak ngomongin orang gosip? Apa-apa digosipin. Orangnya memang begitu. Ya pernah. Saya senang sama Tapi ibu ya ini dosa. jujur. Hah? Tapi kan ya dosa, tapi kan terus minta maaf. Oh minta maaf. Ngomongin yang baik-baik gitu Mas. Iya, iya, ibu makasih banyak. Iya, tepuk tangan dong dulu buat ibu. Ibu sebenarnya sudah melakukan kesalahan. Karena kenapa menggosipin orang itu tidak boleh. Bisa jadi yang digosipin itu sudah diampuni dosanya oleh Allah.
Ingat ya jamaah. Salah satu jeratan setan yang disebut dengan tahwin. Apa Bu? Tahwin. Ulangi. Tahwin itu adalah bentuk asutan, menganggap gini. Kecil doang dosanya. Kan cuma gosip doang. Hati-hati loh. Gosip itu bisa menghabiskan pahala kita. Biasa aja nyubit orang. Waduh. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Biasa aja kecil-kecil ambil. Pergi ke pasar nyobain makanan 1-2 kilo. Belinya cuma 1 kilo. Pernah gak? Nyobain apa lapar? Anak-anak yang lagi nonton. Kadangkala masuk di warung ambil 1. Atau ambil 3. Nyebutnya cuma 2. 1 doang. Pengalamannya Padli itu. Enak aja. Kan pernah diceritakan kan? Iya dulu. Jamaah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan. Akan jadi besar. Dengan menggampangkan, dengan meremehkan dosa kecil. Sebenarnya itu bagian daripada jeratan setan supaya kita melakukan kemaksiatan, senantiasa berada dalam dosa meskipun itu dosa kecil. Ingat, bukan dosanya yang kita lihat, tapi kepada siapa kita berdosa. Ingat, bukan dosanya. Kalau ibu ambil korek kecil kan, batang korek, lemparin pejabat dari belakang. Nah, bukan koreknya itu, tapi Anda memperlihatkan kebencian. Ingat, ketika orang berdosa, pada saat itu imannya lagi tidak ada. Imannya lagi tercabut. Ketika dia berbuat dosa. Jadi ketika orang berbuat dosa, tidak akan mungkin orang berbuat dosa kalau masih ada imannya. Jadi ketika orang berbuat, ini kita tidak lihat besar kecilnya itu dosa. Tapi pada saat itu Anda sedang berbuat dosa. Pada saat ini Anda sedang berada dalam pengaruh setan. Sehingga mudah setan untuk menjerat karena sudah dianggap biasa. Kalau ada gak sih gibah yang boleh Ustadz? Gibah yang boleh itu pada saat di pengadilan. Diminta persaksian. Kan itu digibahin. Bagaimana sifatnya dia? Maaf Pak Hakim, itu kan gibah gak bisa. Kalau kita gibahin orang, seandainya orang itu memang membahayakan dan jahat gitu loh. Itu namanya memperingatkan. Memperingatkan. Atau memberi, yang mana Ustaz Maulana itu yang pendek, itu gibah. Tapi itu diperbolehkan. Karena untuk menunjukkan siapa orangnya. Oh gitu. Ya udah, tepuk tangan deh Ustaz Maulana. Masya Allah. Kita lanjut lagi jamaah. Ya boleh sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh dari sebelah sini. Yang mana nih? Wah, ayo. Wah langsung ini nih boleh. Yang semangatnya kita kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida dari Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Masya Allah. Rumahan Sari Bumi Indah, Karawaci, Tangerang. Tepuk tangan buat Ibu Rosida. Orangnya tegas nih kayaknya nih. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Tanya dong Ustadz. Ya. Izin pamit mau tanya sama Habib Muhammad nih. Oh boleh Bu. Ibu mau pamit apa mau nanya? Oh iya. Jam tangannya baru. Ya Allah, itu anaknya yang beliin. Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Silakan Ibu Rosida. Berarti itu dikasih. Iya. Bu Rosida, silakan pertanyaannya. Begini Habib. Hmm. Katanya menghayal itu kan nggak boleh. Ah. Tapi kan ada umpamanya niat menghayal itu niatnya yang baik. Umpamanya kita punya rezeki yang berkah, mau niat untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Oh Masya Allah. Terus kayak seperti itu tuh gimana kalau seandainya kebaikan itu kan istilahnya apakah termasuk hasutan setan? Itu kan baik niat menghayalnya Bib. Oh gitu. Oke dari situ saya pamit juga. Oh, pamit juga. Assalamualaikum Ya udah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Bu. Kalau gitu juga saya pamit deh Bu. Kita tolong Bu, kita baru di segmen 2 Bu. Ibu udah mau pamit aja. pamit. Janganlah. Habib bisa dijawab Bib. Betul Bib. Baik, ada niat yang bagus, ada khayal. Khayal itu menghayal. Ini salah satu contoh misalnya Ibu.
ada suatu cerita, ada seorang lewat di padang pasir. Dia lihat ada kafilah, tapi kafilah itu miskin. Dia bukan menghayal. Kan dia bilang begini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan padang pasir ini gandum, niscaya aku akan sedekahkan semuanya buat yang kecil-kecil tadi. Iya. Maksudnya kafilah tadi. Nanti kafilahnya memang miskin itu kan. Seandainya padang pasir ini menjadi gandum, itu bukan menghayal, walaupun nggak mungkin lah. Artinya padang pasir itu menjadi gandum, tapi dia punya niat yang baik, bukan menghayal. Dia punya niat yang baik, ya Allah seandainya ini padang pasir menjadi gandum, maka akan aku sedekahkan. Gak lama ini orang meninggal. Ketika dia meninggal, maka ada orang yang bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala sedekah 1 gandum padang pasir. Padahal belum dia kasih. Dia berniat dengan niat yang bagus, beda khayal. Jadi kayak doa ya Bib ya? Ya seperti doa dengan niat yang baik, tapi beda menghayal. Kalau menghayal tuh di rumah, wah ini kalau punya 8 hektar, bangun rumah, duitnya pakai rumah yang mewah, ternyata pas menghayal duitnya habis. Dia menghayal lagi kalau ada tambahan duit. Nah ini orang dapat duit kagak, insya Allah gila pasti. Nah, kenapa menghayal itu tidak diperbolehkan? Panjang angan-angan namanya. Kenapa ya? Itu namanya panjang angan-angan. Kenapa tidak diperbolehkan? Itu bikin gelap hati. Bikin orang itu malah menjadi malas. Dia lebih enak apa? Lebih enak menghayal. Tidur setiap hari dari pagi malam ngopi menghayal. Ngopi menghayal. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Bikin gelap hatinya. Bikin dia jadi malas, bukan menjadi kaya, malah menjadi miskin atau menjadi gila. Jadi makanya orang-orang itu sudah rela ya. Kan ada kalimat bahasa yang mengatakan lebih baik makan singkong tapi terasa ketimbang makan roti ngimpi. Bu, paham nggak? Ibu makan roti tapi ngimpi. Tapi makan singkong beneran enakan mana? Kenyang beneran, walaupun keluar angin terus. Jadi seperti itu, jadi orang itu sudah, kita yang real aja, kita ikhtiar. Walaupun dapatnya sedikit nggak apa-apa, itulah yang real. Walaupun kita mikir dapat banyak tapi ngimpi. Tapi bukan nggak boleh bercita-cita. Wah beda lagi tuh. Beda lagi, kalau bercita-cita tapi diiringi dengan usaha. Usaha. Kalau menghayal itu tidak diiringi dengan usaha. Bener, panjang angan-angan aja. Panjang angan-angan aja Auzubillah. bikin gelap hatinya. Makasih banyak Habib penjelasannya. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan juga di studio. Ada yang bilang kalau misalnya seandainya Anda juga pengen banyak rezekinya ya. Gak gampang dibisikin setan. Banyak-banyak di sedekah deh. Sedekah terus. Nah ini mudah-mudahan Ustadz Maulana bisa membantu nih. Sedekah itu tidak sekedar diomongin, tapi butuh aksi. Oh iya. Dan aksi pun harus tepat sasaran. Bener. Makanya CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan kiris CT Arsa Foundation. Oh krisnya ini. Krisnya. Ya oke ya. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk sama-sama yuk kita berdonasi ya. Jangan sampai niat donasi kita ini dibisikin sama setan akhirnya jadi batal. Aduh. Iya. Cepat aja. Pokoknya jangan ditunda-tunda kebaikan. Pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih lanjut lagi pembahasan tema kita pagi hari ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.